Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan materi kita yaitu aljabar. Nah, masih tentang aljabar. Di sini Ibu akan menjelaskan perkalian bentuk aljabar yang meliputi perkalian suku tunggal. Bentuk aljabar 2 dikali A dapat disederhanakan menjadi 2A dan 5 dikali X menjadi 5X. Selain itu, karena bersifat komutatif, maka A dikali 2 sama dengan 2 dikali A menjadi 2A. 2 kali A, 2A. X dikali 1 sama dengan 1 dikali X menjadi 1X atau X saja juga boleh. Dengan menggunakan cara dan sifat tersebut dapat diperoleh perkalian-perkalian bentuk aljabar berikut. A kali B menjadi AB dan B dikali A juga AB. Nah, yang B, perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Perkalian suatu bilangan konstantanya K dengan bentuk aljabar suku 2 dapat dinyatakan sebagai berikut. K dikali A tambah B. Berarti kaliin satu-satu. K kali A, K A. K kali B, KB. Ini positif ya. Ingat tanda yang depan punya angka yang belakang. Untuk sembarang bilangan X, Y, dan K selalu berlaku X dikali X tambah K. Berarti X dikali X, X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Karena kalau di perkalian itu anggap aja ini pangkat 1, ini juga pangkat 1. Kalau perkalian, kalau pangkat berarti dia pangkatnya ditambah. Nah, karena dia variabelnya sama, berarti bisa kita kalikan. X kali X menjadi X kuadrat. Anggap aja ini pangkat 1, yang ini juga pangkat 1 karena dia variabelnya sama. Jadinya 1 tambah 1, 2, jadi pangkat 2. Nah, terus kaliin lagi. X dikali K menjadi KX. Nah, yang ini juga sama. X dikali X, X kuadrat. X dikali Y, XY. X dikali K, KX. Ada contoh soalnya. Jabarkanlah bentuk aljabar, kemudian sederhanakanlah. Nah, ini contoh soal nomor 1. Jabarkanlah dan sederhanakanlah ya. Berarti 4 dikali P ditambah Q. Kita kalikan satu-satu. 4 kali P menjadi 4P. 4 dikali Q menjadi 4Q. Nah, jadi hasilnya 4P ditambah 4Q. Tidak perlu kalian jumlahkan lagi. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. Kalau di aljabar, kalau variabelnya berbeda, tidak perlu dijumlahkan lagi. Jadi hasilnya 4P ditambah 4Q. Untuk soal yang nomor 2, min 8 dikali min 2X min Y ditambah 3Z. Ingat ya, tanda yang depan punya angka yang belakang. Kita kalikan satu-satu. Min 8 kali min 2X positif 6X. Min 8 dikali min Y berarti positif 8Y. Min 8 dikali positif 3 min 24Z. Nah, hasilnya 16X ditambah 8Y min 24Z. Sampai sini aja. Kenapa? Karena variabelnya tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Nah, untuk contoh soal nomor 3 ada 2X dikali 4X pangkat 2 min 3Y. Tadi apa? Kalau variabelnya sama, berarti anggap aja ini pangkat 1. 2X dikali 4X pangkat 2, berarti 2 kali 4, 8. X kali X pangkat 2 berarti X pangkat 3 karena 2 tambah 1, 3. Terus yang ini udah, sekarang yang ini 2X dikali min 3Y berarti min 6XY. Nah, sampai sini ada variabel yang sama? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti selesai. Jadi jawabannya 8X pangkat 3 min 6X
Y. Nah, untuk contoh soal nomor 4, sama pengerjaannya karena variabelnya sama, anggap aja ini pangkat 1. Berarti 3x pangkat 2 dikali x berarti 3x pangkat 3 karena 2 tambah 1 pangkatnya. 3x pangkat 2 dikali 3z. 3 kali 3 9. Variabelnya tinggal kalian tulis x kuadrat sama yang ini z. Jadi hasilnya 3x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat z. Ada yang sama variabelnya? Tidak ada ya, maka tidak perlu dijumlahkan lagi. Udah selesai. Nah, yang C yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2. Yang pertama ada menggunakan hukum distributif. Perkalian suku 2 dengan suku 2 dapat dijabarkan menggunakan hukum distributif, yaitu x ditambah A dikali x tambah B. Kalau menggunakan hukum distributif, jadi x dikali x tambah B ditambah A dikali x tambah B. Nah, seperti ini. Jadi yang sebelah sini masing-masing dikalikan ke sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari hukum distributif. Ada x ditambah 2 dikali x ditambah 5. Nah, jadi kalau menggunakan hukum distributif, jadi yang ini dikali ke sebelah kanan. X dikali x tambah 5. Kemudian ditambah 2 dikali x tambah 5. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita operasikan. X dikali x menjadi x pangkat 2 atau x kuadrat. X dikali 5. Jadinya ditambah 5x. Ditambah 2 dikali x 2x. Konstantanya di depan ya. Terus 2 dikali 5 10. Nah, x kuadrat ada temennya tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, turunkan. X pangkat 2. 5x ditambah 2x bisa dijumlah. Sama-sama variabelnya sama, yaitu variabel x. Berarti 5 tambah 2, 7. 7x. Nah, kalau penjumlahan, kalau variabelnya sama, pangkatnya tetap ya. Jadi tidak perlu ditambah. Kecuali perkalian. Kalau perkalian, pangkatnya menjadi ditambah. Ditambah 10. Selesai. Jadi hasilnya x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10. Karena tidak ada variabel yang sama, berarti sudah selesai. Nah, ini variabelnya sama, tetapi dia pangkatnya berbeda, maka tidak bisa dijumlah. Yang kedua ada menggunakan skema. Perhatikan langkah-langkah penyelesaian dua suku 2 berikut. Dapat diselesaikan dengan menggunakan skema. Jadi bisa menggunakan sifat distributif, bisa menggunakan sifat skema. Hasilnya akan tetap sama. Contoh soalnya 3x ditambah 4 dikali x min 2. Di sini ibu akan menggunakan sifat skema ya. Jadi kita kalikan satu-satu kalau menggunakan sifat skema. 3x dikali x yang pertama untuk pengerjaan pertama. 3x dikali x menjadi 3x pangkat 2. Yang kedua 3x min 2. 3x dikali min 2 berarti min 6x. Terus ini langkah yang kedua ya. Langkah yang ketiga 4 dikali x menjadi 4x. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat 4 dikali min 2 min 8. 3x pangkat 2 ada temannya? Tidak ada, berarti turunkan 3x pangkat 2.
min 6x ditambah 4x, bisa ya karena variabel dan pangkatnya sama. Min 6x ditambah 4x, berarti punya utang 6, punya uangnya 4. Berarti utangnya tinggal min 2, variabelnya turunin. Min 8 ada temennya? Tidak ada. Nah, karena di sini tidak ada variabel dan pangkat yang sama, maka hasilnya selesai. Jadi jawabannya 3x pangkat 2 min 2x min 8. Nah, untuk soal ini kita buat cara distributif. Hasilnya sama atau tidak ya? Kita buat. Nah, Ibu akan menggunakan soal yang nomor 2 menggunakan sifat yang distributif seperti ini. Kita buktikan hasilnya sama atau tidak. Berarti kalau menggunakan sifat distributif, 3x-nya dikali x min 2. Positif 4 dikali sama x min 2. Kita kalikan satu-satu. 3x dikali x, 3x pangkat 2. 3x dikali min 2, min 6x. Positif 4 kali x, positif 4x. 4 dikali min 2, min 8. 3x pangkat 2 ada temannya? Tidak, berarti turunkan. Min 6x ditambah 2, min 2x, punya utang 6, punya uangnya 4, min 8. Nah, di sini tidak ada temannya lagi kan, tidak ada variabel dan pangkat yang sama, tidak ada, berarti cukup sampai sini aja pengerjaannya. Sama ya, jadi hasilnya sama seperti menggunakan skema 3x kuadrat min 2x min 8. Jadi mau pakai cara distributif ataupun menggunakan skema, hasilnya akan tetap sama. Oke, sekian yang bisa Ibu jelaskan, semoga bisa kalian pahami. Nah, biasanya untuk penulisan aljabar itu pangkat yang tertinggi itu berada di depan, variabel dan pangkat yang tertinggi itu berada di depan. Misalnya 2x kuadrat min 5x plus 2. Nah, kalau ini kan contohnya misalnya 3 ditambah 5x min 4x kuadrat. Berarti kita ubah dulu, jadi min 4x kuadrat positif 5x positif 3. Ingat ya, tanda yang depan punya angka yang belakang. Nah, biasanya kalau di penulisan aljabar, pangkat tertinggi berada di depan.